Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Oktavia Lestari dari Pendidikan Kimia 3C dengan NIM 24040600080. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan flowchart tentang bagaimana praktikum kimia tentang protein itu terjadi. Dari praktikum ini itu tujuannya yaitu mengetahui adanya protein atau asam amino tertentu dalam sampel protein. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi gugus fungsi penyusun protein seperti ikatan peptida, gugus aromatik, gugus fenol ataupun gugus amino bebas. Dan yang ketiga yaitu membuktikan reaksi gas protein dari berbagai reaksi kimia. Jadi di sini pada uji protein itu ada 4 uji. Yang pertama ada uji Biuret, uji Santi proteat, uji Milon, dan uji ninhidrin. Yang pertama itu ada uji Biuret. Apa sih fungsi dari uji Biuret ini? Fungsinya yaitu untuk mendeteksi ikatan peptida dengan atau adanya di dalam protein. Jadi awal langkah-langkahnya itu menyiapkan 2 mili sampel protein, ditambahkan larutan biuret yaitu NaOH plus CuSO4, lalu amati dan catat perubahannya. Dan hasilnya jika terdapat hasil ungu atau violet berarti menandakan adanya positif protein. Dengan interpretasi terbentuk kompleks CO2+ dengan ikatan peptida CONH. Alasan munculnya warna yaitu pada uji Biuret ion Cu2+ itu dalam kondisi basa berikatan dengan ikatan peptida membentuk kompleks berwarna ungu atau violet. Jika positif Biuret berarti menandakan adanya protein dengan ikatan peptida. Untuk yang kedua yaitu ada uji Santi proteat yaitu asam amino aromatik. Fungsinya apa sih asam amino ini? Fungsinya asam nitrat pekat HNO3 pada uji Santo proteat itu menitrasi cincin aromatik seperti tirosin, triptofan, ataupun fenilalanin. Caranya yaitu menyiapkan sampel, tambahkan dengan HNO3 pekat, lalu panaskan serta didinginkan. Habis itu tambahkan dengan larutan yang sudah didinginkan tadi dengan NaOH. Amati serta catat perubahan warnanya. Dengan hasil jika hasilnya kuning plus oranye, dari kuning ke oranye berarti itu menandakan adanya dia positif tirosin atau triptofan. Dengan interpretasi cincin aromatik mengalami reaksi nitrasi. Jadi uji Santo proteat ini cincin aromatik pada tirosin atau triptofan atau fenilanin itu mengalami nitrasi oleh HNO3 tadi. Jadi nitrasi oleh HNO3 menjadi warna kuning lalu oranye setelah penambahan basa atau larutan NaOH. Makna ilmiahnya dari uji Santo proteat ini, jika positif berarti dia protein mengandung asam amino aromatik di dalamnya gitu. Untuk yang ketiga yaitu ada uji Milon atau tirosin. Fungsinya itu untuk mendeteksi gugus fenol pada tirosin. Dengan langkah-langkah menyiapkan sampel, tambahkan dengan larutan bereaksi Milon, habis itu dipanaskan, kemudian diamati dan catat perubahan warnanya. Jika hasilnya itu berupa warna merah ataupun merah bata berarti menandakan larutan itu positif tirosin. Jadi uji Milon ini jika gugus fenol pada tirosin bereaksi dengan ion H3+ itu akan membentuk endapan atau warna merah. Jika warna merah itu positif ninhidrin, itu berarti di dalamnya menunjukkan adanya asam amino dengan gugus amino bebas.
Berarti yang Milon tadi adanya positif tirosin dalam sampel. Maaf, salah. Untuk yang keempat yaitu ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin itu fungsinya untuk mendeteksi gugus amino bebas pada asam amino. Caranya yaitu menyiapkan sampel, tambahkan dengan larutan ninhidrin, panaskan lalu didinginkan, amati dan catat perubahan warnanya. Jika ungu kebiruan dengan warna larutan akhirnya, berarti itu menandakan positif asam amino. Jika warnanya kuning, itu berarti menandakan prolin atau hidroksiprolin. Jadi uji ninhidrin ini itu gugus amino bebas tergradasi menghasilkan aldehida plus CO2 lalu ditambahkan dengan NH3, lalu bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan warna akhir kompleks berwarna ungu atau kuning pada prolin atau hidroksiprolin. Secara ini ilmiah, jika positif ninhidrin menunjukkan adanya asam amino dengan gugus amino bebas di dalamnya. Jadi secara ilmiah gabungan hasil dari uji-uji tadi pada protein memperkuat bukti bahwa protein itu tersusun atas asam amino dengan gugus fungsional yang berbeda-beda yang dapat diidentifikasi dengan warna khas sesuai dengan uji yang akan dilakukan. Sekian presentasi ataupun pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.